Kamera selfie rasanya masih jadi senjata utama buat Oppo untuk merilis produk smartphone terbarunya di Indonesia. Sukses dengan iPhone S, Oppo kembali melebarkan bendera selfie expertnya lewat seri F terbaru yang lebih canggih dan kali ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Apa harga lebih mahal sebanding dengan spek dan pengalaman yang lebih mengesankan dengan HP ini? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Oppo F3 Plus. Bagi sebagian orang, beli HP di atas 6 juta itu pasti masih mikir-mikir. Itu pun yang saya pikirin pas nyobain HP Oppo F3 Plus ini. Worth to buy nggak sih? Setelah kurang lebih 2 minggu pakai HP ini sebagai daily driver, saya dapetin poin-poin menarik kenapa Oppo F3 Plus ini layak untuk dijadiin sebagai gadget idaman kamu. Yang pertama, desain metal uni bodinya nampak cantik, premium sekaligus kokoh. Iya, kesan pertama nyobain HP ini adalah gede banget bodinya. Oppo F3 Plus ini usung layar 6 inci, yang bagi sebagian orang, termasuk saya, mungkin terasa sulit untuk ngoperasiin HP ini dengan satu tangan aja. Terlepas dari itu, layar 6 inci emang puas banget buat kebutuhan multimedia, kayak nonton film, streaming YouTube, atau main game. Semuanya jadi terasa lebih lega dipandang. By the way, panel layar yang dipakai di Oppo F3 Plus ini bukan IPS biasa, melainkan GDI in-cell. Iya, panel ini juga dipakai di iPhone, yang seolah-olah tampilan layarnya sangat nempel di lapisan kaca terluar pada layar. Memakainya di bawah terik matahari pun, layar Oppo F3 Plus ini masih tetap terlihat cukup jelas. Meski bodinya bongsor, smartphone ini tebelnya cuma 7,35 mm. Dan dengan bobot 185 gram, nenteng HP ini harusnya nggak terlalu berat. Soal desain, Oppo F3 Plus ini masih 11-12 dengan seri F lainnya. Tapi kalau dilihat lebih detail, line antena di bodi belakang dibikin 3 baris di atas dan bawah, yang diklaim punya performa untuk menangkap sinyal lebih baik. Terus layar lengkung 2,5D-nya juga udah dilapisi kaca kuat Gorilla Glass 5 yang insya Allah aman andai kegores kunci atau kebanting di lantai. Yang kedua, soal performa yang buas. Iya, Oppo F3 Plus ini diotaki chipset 8 inti Snapdragon 653 dengan clock speed 1,95 GHz. Nah, buat kamu yang belum paham, Snapdragon 653 itu kasta chipset Qualcomm seri 600 yang paling tinggi saat ini. Gimana nggak buas? Chipset ini tersusun dari 4 core Cortex A72 untuk kinerja yang berat, yang biasanya ditemuin di chipset Snapdragon seri 800. Dan 4 core sisanya yaitu Cortex A53 low power buat ngerjain tugas-tugas yang ringan. Game-game 3D dengan grafis yang kompleks bisa dimainin tanpa kendala. Tentunya itu nggak lepas dari peran mesin grafis Adreno 510 yang bisa digeber sampai 621 MHz. Skor Antutunya juga cukup impresif di angka 90 ribuan. Meski skor Antutu itu sendiri nggak bisa jadiin patokan untuk nentuin bagus enggaknya performa sebuah smartphone. Kapasitas RAM yang luber-luber sampai 4GB ini juga memudahkan saya yang terbiasa multitasking di HP. Berpindah antara aplikasi, buka tutup aplikasi, jadi terasa sangat smooth. Ini juga nggak lepas dari peran software ColorOS 3.0 yang emang terkenal enteng dan performanya impresif. ColorOS 3.0 ini bisa dibilang salah satu custom Android yang punya banyak banget fitur. Mulai dari kustomisasi tema dan font, lock magazine yang bisa gonta-ganti tampilan lock screen secara berkala, gesture dan motion, dan fitur security yang bisa enkripsi aplikasi tertentu, dan juga virus scanner yang berbasis Avast. Semuanya udah ada tanpa harus install aplikasi tambahan lagi. Sebagai bagian dari keluarga selfie expert, performa kamera tentu aja jadi nilai jual utama Oppo F3 Plus. Beda dengan lini F terdahulu, Oppo F3 Plus kini dibekali dengan 2 kamera di depan. Iya, kamera selfie yang utama beresolusi 16 MP dengan sensor sepertiga inci dan buka lensa f2.0. Sensor yang cukup besar untuk ukuran kamera selfie ini memungkinkan cahaya masuk lebih banyak, sehingga hasil foto-foto selfie kamu jadi tampak lebih terang, meski di kondisi minim cahaya sekalipun. Bisa kamu lihat sendiri di sini, contoh hasil foto-foto selfie dengan Oppo F3 Plus. Lalu, apa fungsi kamera depan yang satunya lagi? Iya, dengan resolusi yang lebih rendah, yaitu 8 MP, kamera selfie kedua ini punya lensa dengan sudut kelebaran 120 derajat. Artinya, gambar yang ditangkap kamera selfie wide angle ini 105% lebih luas ketimbang lensa 90 derajat yang biasanya dipakai di smartphone kebanyakan. Biasanya kalau mau grup selfie rame-rame bareng temen, mesti pakai tongsis dan jepretnya juga jauhan dikit, supaya pada masuk frame. Nah, dengan mode grup selfie di Oppo F3 Plus ini, yang punya sudut pandang lebih lebar, semuanya bisa masuk frame tanpa repot-repot pakai tongsis lagi.
Cuma tangan kita yang jepret mau nggak mau emang harus masuk frame juga sih. Namun selfie pakai satu tangan di HP dengan layar 6 inci kadang jadi hal yang cukup ngerepotin. Untungnya Oppo udah nyediain fitur control gesture buat selfie tanpa harus mencet lagi tombol shutter. Cukup arahin aja telapak tangan di kamera. By the way, gesture ini cukup responsif kok. Kalau masih ngerasa kurang cakep atau butuh polesan lagi, Oppo udah nyediain fitur Software Beautify 4.0 yang bikin hasil foto selfie kamu dengan F3 Plus jadi makin cetar dan siap di-share ke sosial media. Oh ya, ada efek blur juga loh nih mode ini untuk bikin efek bokeh di foto selfie kamu. Tapi kok efek bokehnya kayak kurang rapi gitu ya? Oke, itu baru kamera depannya. Gimana dengan kamera belakang? Oppo kayaknya nggak mau menganaktirikan kamera belakang ini, meski senjata utama Oppo F3 Plus ini di kamera selfie-nya. Kamera utama Oppo F3 Plus andelin sensor Sony IMX398 terbaru. Yang menarik, sensor berukuran 1/2,8 inci ini adalah hasil kerjasama eksklusif antara Oppo dengan Sony. Gak cuma sensor yang baru aja, Oppo F3 Plus ini juga punya lensa yang lebih lebar dengan aperture f1.7 dan teknologi dual PDAF. Jadi selain bisa nangkep cahaya yang lebih baik, di atas kertas, kamera Oppo F3 Plus ini juga lebih cepat dalam mengunci fokus objek foto. Oppo ngeklaim dual PDAF ini bisa ngunci objek foto 40% lebih cepat dibandingin dengan kamera smartphone lain yang cuma dibekali PDAF biasa. Selama kurang lebih 2 minggu pakai HP ini dan nguji kameranya, kamera belakang Oppo F3 Plus ini emang punya kinerja yang lebih baik. Selain bisa ngunci fokus lebih cepat, kamera utama ini juga cukup akurat dalam mengambil foto. Terbukti dari minimnya hasil foto yang salah fokus atau ngeblur. Lalu gimana performa kameranya di kondisi low light? Iya, kamera 16 megapiksel ini sepertinya lebih mengutamain pengurang noise, supaya hasil fotonya jadi terlihat lebih halus. Efeknya, ada beberapa detail foto, terutama di area yang gelap, jadi kurang terlihat jelas kalau di zoom 100%. Tapi kalau foto cuma di-share di media sosial atau dilihat di layar HP aja, kekurangan ini nggak gitu kelihatan. Untuk foto-foto makro, kamera Oppo F3 Plus ini juga nggak kalah cakep. Detailnya dapat, saturasi warnanya juga cakep. Berikut ini hasil fotonya. Kemampuan merekam video 4K dan dibekali dengan Optical Image Stabilization untuk meminimalkan getaran pas lagi ngambil foto atau video, juga nambah deretan fitur unggulan di kamera Oppo F3 Plus ini. Sayangnya, Oppo F3 Plus ini nggak bisa nyimpen foto dalam format RAW di export mode-nya. Padahal kemampuan ini justru ada di Oppo F1 Plus. Layar yang bongsor tentu akan konsumsi daya yang lebih besar. Nah, kekhawatiran saya soal ini akhirnya hilang pas tahu kalau kapasitas baterai smartphone Oppo F3 Plus adalah 4000 mAh. Oppo F3 Plus ini bisa nemenin saya seharian penuh tanpa ketemu colokan. Untuk penggunaan yang ringan, kayak akses media sosial, sesekali foto-foto dan browsing dengan satu single SIM aja. Namun kalau udah intens banget kayak main game atau ngerekam video, smartphone ini masih bisa tahan lebih dari setengah hari. Sayangnya nggak ada info screen on time di pengaturan baterai, jadi saya nggak bisa cerita lebih detail soal ini. Kapasitas baterai yang besar biasanya butuh waktu yang lama buat ngisi ulang dari lowbat sampai penuh lagi. Tapi nggak perlu khawatir, karena Oppo udah ngebekalin fitur flash charge kebanggaannya, yaitu VOOC. Biasanya HP dengan baterai 4000 mAh butuh waktu di atas 2 jam buat ngecharge. Nah, untuk F3 Plus ini, ngisi ulang dari sisa baterai 5% sampai penuh, butuh waktu sekitar 1 jam 41 menit, dengan kondisi smartphone yang menyala ya. Yang menarik, dari teknologi VOOC flash charge ini, meski ngecharge cepet, tapi suhu smartphone ini nggak overheat. Oh ya, Oppo juga ngeklaim isi baterai selama 5 menit bisa buat dipakai teleponan sampai 2 jam loh. Gokil kan? Dibanderol dengan harga lebih dari 6 juta, ada beberapa catatan yang menurut saya sebaiknya ada di Oppo F3 Plus. Yang pertama, Oppo F3 Plus masih menjalankan Android Marshmallow, sistem operasi yang dirilis 2 tahun yang lalu. Idealnya sih untuk HP keluaran tahun 2017, minimal Android Nougat lah ya. Nah, kita tunggu aja apakah Oppo akan rilis update Android Nougat untuk F3 Plus atau enggak. Yang kedua, HP ini udah dukung dual SIM card berjenis nano, yang keduanya udah dukung 4G. Namun slot SIM-nya hybrid, yang artinya kalau mau pakai micro SD, ya mau nggak mau harus pakai satu kartu SIM aja. Kadang bikin galau di saat mau ngaktifin 2 nomor sekaligus, tapi pengen masang micro SD up to 256GB buat simpen video 4K yang ukurannya bisa sampai bergiga-giga. Bisa sih cuma ngandelin penyimpanan internal 64GB-nya, cuma jadi terasa minimalis banget kalau saya lagi khilaf install banyak game SD. Kesimpulannya, Oppo F3 Plus ini cocok banget buat kamu para penggemar selfie yang mengedepankan lifestyle,
dan yang menginginkan foto selfie sempurna lewat terobosan teknologi dual front selfie kamera di smartphone. Dual front selfie di Oppo F3 Plus ini bikin foto grup selfie kamu jadi lebih praktis, tanpa harus repot-repot lagi nenteng tongsis. Ya, dengan label Selfie Expert, Oppo F3 Plus nyatanya nggak cuma mentingin kamera selfie aja. Spek kamera belakangnya nggak kalah cakep, performa hardware yang buas di kelasnya, desain yang premium, dan daya tahan baterai yang lama rasanya sebanding dengan harganya yang mendekati harga HP flagship. Murah atau mahal, semuanya kembali lagi ke selera dan kebutuhan kamu.